warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast hari ini. Satu ruang, banyak gagasan untuk akuntansi yang berkemajuan. Oke, pada hari ini saya ingin membahas tentang hima akuntansi pada periode 25, 20, 25, 25, 26, maaf, sorry. Dan kedatangan narasumber ini telah tiba. Sebelumnya kita mendengarkan dulu perkenalan dari dua orang ini mungkin ya, mulai dari abang ini. Mungkin langsung saja mulai ya. Boleh. Perkenalkan, saya Fatul Amansyah. Saya menjadi ketua umum akuntansi periode 2005 dan 2006. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Topal Nabi. Di sini saya sebagai wakil ketua umum akuntansi periode 2025-2026. Oh iya, sebelumnya saya ingin bertanya nih, dari awal dilantik nih sampai sekarang nih, gimana nih rasanya nih? Kalau misalnya nanya rasanya ya sebagai ketua umum dari saya sendiri itu lebih ke jadi ketua umum itu pasti lumayan bikin pusing sih, tapi nggak benar pusing-pusing banget. Kita benar-benar ngejalanin tim tuh fun banget kita. Nggak ada nama-namanya kayak benar-benar stres banget ngejalanin himpunan enggak, karena kita punya anggota-anggota yang memang sangat bisa membantu kita lah buat membantu kita untuk gimana kita ngejalanin program kerjanya dan sebagainya. Sebelumnya, kalau gitu saya ucapkan selamat dulu kepada wakil dan kepada ketua umum dan wakil ketua umum ya. Terima kasih ya Atas terjabatnya kalian di periode ini. Saya ingin menanyakan sesuatu. Kita langsung ke topik ini aja. Oh iya, sebelumnya kayaknya lebih enaknya nih buat lo apa kamu ya? Boleh Gue kali ya. Gue ya. Oke. Di sini gue menanyakan ada satu pertanyaan yang udah gue buat semalam. hasil mulik Betul ya. Masuk. Jadi pertanyaannya adalah menurut pandangan lu berdua, enggak sih, menurut lu berdua lah ya. Apa sih arti himpunan mahasiswa saat ini? Karena kan banyak stigma orang tuh yang organisasi itu ormas tuh nggak jelas lah, programnya plek-plek lah, monoton gitu kan ya. Bagaimana tuh untuk menghilangkan stigma orang-orang yang seperti itu? Kalau misalnya pertentangannya kali ya, gimana pandangan mahasiswa kita sekarang? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat pandangan mahasiswa kita sekarang itu cuma nggak yang benar-benar bisa jadi tumpuan untuk intelektualnya, untuk wadah intelektualnya. Tapi yang saya rasa, yang gue rasa selama ini bulan Islam jadi ketua umum itu ternyata tuh mereka tuh anggap kita tuh cuma sebagai event organizer, mereka anggap kita cuma sebagai apa sih kalau mau waktu ikut organisasi. Tapi tujuan saya atau goal saya itu benar-benar gimana kita benar mewadahi intelektual mereka untuk menjadi kebutuhan mereka sebagai mahasiswa. Jadi mereka sangat-sangat terbantulah dengan keberadaan kita. Mereka merasakan dampaknya bahwasanya himpunan mahasiswa itu ada. Bisa pandangan PDS gitu ya. Tapi kalau misal buat rencana kita ke depannya buat menuju si melalui seri itu, kita benar-benar fokus ke kebutuhan mahasiswa yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk intelektualnya, akademiknya, profesinya dan sebagainya. Itu kita benar-benar fokus ke kebutuhan mereka. Karena kalau misalnya kita fokus ke mereka berarti akan merasakan dari dampak dari kita sendiri gitu. Berarti langkah awalnya itu adalah persuasi. Baru kita tanyakan apa yang mereka butuhkan. Tapi kita ini, himpunan ini adalah tugasnya mewadahi apa yang mereka butuhkan. Misalkan dari lu kan wakil ketua, bagaimana pandangan? dari gue sendiri ya, pandangan dari mahasiswa terhadap himpunan sendiri, kita sebagai klien dari mahasiswa itu gimana? Kita itu menampung gitu setiap mahasiswa yang membutuhkan sesuatu untuk menunjang akademiknya dia di luar kelas. Nah, kita bisa menampung aspirasi dari dia gitu buat kita. Dan kita ngadain program-program juga seperti yang dibilang sama ketua umum tadi, kita tadi. Kita juga ngadain program-program kerja sesuai dengan kebutuhan yang mahasiswa butuhkan. Gitu. Jadi selain kita tanyakan kebutuhan mereka gitu ya, kita juga ingin menjalani suatu program ya yang menarik mereka gitu. Wah, keren banget nih programnya ya. Oh, bermanfaat nih, berbenefit nih. Oh,
Jadi selanjutnya semalam tuh gue dapet pesan dari temen gue dari adalah orang jadi tuh apa ya, mereka ini masuk ke Hima juga, cuman mereka tuh merasa dirinya apa ya, capek apa gimana gitu. Soalnya gini, kalau boleh jujur kan, apa sih tantangan terbesar jadi pengurus Hima di zaman sekarang? Di zaman sekarang ya. Kalau misalnya dari saya sih, ada sedikit tantangan tuh untuk kita mengarahkan dalam bentuk program kerja kita terhadap mungkin jauh ini. Kalau kita mengarahkan dalam bentuk program kerja kita terhadap orang-orang mahasiswa yang aktif sama kita, itu tantangan besar banget. Kenapa kayak gitu? Karena walaupun kita berbikin mereka, kadang ada aja dari mereka tuh peduli sama kegiatan-kegiatan yang kita bikin, padahal itu benar-benar bermanfaat untuk mereka. Itu tantangan buat KL bikin program kerjanya. Tapi kalau tantangan sebagai himpunannya, itu yang saya rasa sih, menurut saya sih nggak ada. Kalau dari pribadi saya, itu nggak ada tantangan yang ada menjalankan gimana. Paling kita benar-benar fokus gimana kita menjaga internal kita fokus gimana kita membangun himpunan mahasiswa itu gimana. Jadi buat saya sebagai menjalankan himpunan itu nggak benar-benar sebegitu besar tantangannya. Jadi maksudnya karena juga kita kan menjadi profesi ini baik sambil kuliah ya. Nah itu yang kita lakukan salah satunya gimana kita menjaga semangat anak kita juga gitu, organisasi sama kita menjaga partisipasi anak-anak, karena seperti tadi kita udah bilang ya, kita menjaga organisasi kan sambil kuliah, di mana nanti juga harus fokus sama kuliah juga. Jadi tuh ternyata tantangan di dalam proker itu juga ada ya, banyak. Jadi dari mereka yang masih mikir-mikir stigma apa ya, organisasi itu nggak jelas tuh, kita ketika ngadain proker tuh susah nanti untuk mengundang mereka ya untuk gabung ke proker itu ya. Terus apa lagi tadi ya, stigma apa ya, bagaimana tadi caranya membawa semangat pengurus yang termasuk pengurus. Kalau misalnya itu sih kita benar-benar mungkin lebih ke tugas kita sebagai ketua umum itu kita benar-benar memotivasi mereka bahwasanya mereka tetap bisa menjalani organisasi itu walaupun dengan anak-anak yang ada, terus apa dari akademik mereka untuk bisa bagus. Itu yang kita benar-benar patenin atau tanamkan ya ke anak-anak kita bahwasanya lu organisasi akademik lu harus bagus karena kita orang-orang yang pintar. Jadi Kami juga dari sendiri kan ruang belajar untuk kita semua gitu. Berarti standar kompetisi itu adalah akademik ya. Oke, akademiknya doi kan aneh juga kalau misalnya jadi anak himpunan itu aduh Jangan sampai gitu bang. itu pandangan saya aneh ya. Harusnya kita sudah berorganisasi itu, apalagi mahasiswa ya, berpikir itu harus lebih tinggi ya. Iya. Bisa membagi waktu. Terus, oke, ini kita ada nih tulis setengah menit ya. Bang Bude, Boleh. Dulu kalian dulu minum saya minum. Aduh. Kamu off? Gak ada sponsor ini. Langsung membantu itu ketua itu. Itu harus saling berdekatan, mana-mana tuh dekat. kita udah berdua mulu dari kita masuk Pamka, kita berdua mulu kan. Sebelum masuk Pamka. Jangan berlebihan aja tuh. Ada. Ya, langsung aja kali ya. Ada pertanyaan lagi nih. Boleh apa? Masih seputar himpunan. Tanya aja, kita nampung kok semua pertanyaan. Oke. Asik. Jadi gini pertanyaannya. Dampak nyata apa yang sudah dirasakan mahasiswa dari keberadaan Hima saat ini? Tadi ini. Kalau misalnya kita lihat ya, saat ini tuh kita belum benar-benar bisa memberikan dampak nyatanya. Yang pertama, kita mungkin bisa ngasih dampak nyatanya tuh di kegiatan dari bidang satu kita, organisasi. Di situ kita mengadakan latihan kepemimpinan. Nah, apa dampak nyatanya dari informasi itu sendiri itu lebih ke kita ngasih uang pengembangan diri untuk saat kepemimpinan mereka, untuk jadi mungkin aja yang tadinya latihan kepemimpinan di kita jadi presiden kan udah tahu. Bisa ya, presiden ya. Apa mau tahu gitu. Iya. Ya mungkin kita ngadain uang pengembangan itu buat ke pimpinan mereka
Ya, itu kita nama program kerja itu apa tuh? Program kerja itu latihan kepribadian tingkat dasar. KTD, Iya. singkatannya ya. Tingkatan KTP. Itu benefitnya banyak itu. Oh, kalau itu apa itu? Benefitnya Pertama itu SKPI masih ada, nah, sertifikat apa pendamping jasa itu masih ada dari kita. Terus kita bakal ada apa benefit tentang knowledge-nya juga, ilmu pengetahuannya juga. Kita buat menjalankan organisasi yang benar gimana, menjadi kepemimpinan kayak gimana. Bahkan kita buat KSP juga kemungkinan kita bakal ngadain buat akademik juga deh. Oh, jadi seimbang ya. Seimbang. Jadi akademik ada non akademik. Iya seimbang. Paling ya buat ke arah dampak nyata mungkin di next bulan-bulan depan ya. Itu paling kita bakal ada di arah bidang keilmuan kita. Bidang 2 kita ada keilmuan. Ini bidang kedua ini ya. Iya, bidang 2. Di bidang 2 itu kita kemungkinan tuh di April kita bakal ada namanya Mosya. Apa itu maksudnya itu? Microsoft Office Skill. Singkat saya gitu ya. Oh. Singkat dulu gitu. Itu Microsoft Office Skill yang dimana itu isinya bentuknya workshop ataupun pelatihan terkait Microsoft Excel. Nah di situ juga kita juga dapat SKPI dulu gitu sama pengalaman kita atau ilmu pengetahuan kita terhadap nanti jadi Excel tuh gini gitu. Jadi Excel itu benar-benar udah habis di situ di pelatihan kita nanti. Untuk kalian itu kayak seminar apa gimana ya, Bang? Lebih ke pelatihan di ruang kelas itu. Oh, Kayak dosen ngajar aja gitu sebenarnya. bimbel kali ya. Ya bimbel kayak les kayak bisa. Oh, masuk ya. Masuk. jangka pendek ya. Pokoknya gitu doang, soal gitu doang. Tapi itu dampaknya buat mereka nanti apa ilmuwan mereka buat ilmuwan sama mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Pakai berarti ya. Selain di dunia kerja yang kita pakai Microsoft. Iya, Sama sama komputer kita sendiri. Ternyata dampaknya itu panjang banget ya. panjang banget. Sama paling kita nanti di bulan Mei. Di bulan Mei itu ada lagi namanya accounting accounting time. Itu kita ada 11 yang dimana itu bentuk kegiatan itu kita pasti ada lomba dari tingkat SMA-nya. Lomba SMA itu Jakarta, DKI Jakarta atau Pulau Jawa. Terus kalau misalnya universitasnya kita ngadain tingkat internasional gitu. Terus kita dari TAKIA pun ada seminar juga. Seminar itu kita bakal ngebahas tentang gimana perekonomian Indonesia, hal-hal yang mungkin bakal dibahas ya. Ekonomi Indonesia, terus SAK bakal ada akuntansi atau konteks pajakan dan di lain itu kita bakal ngadain itu. Nanti mungkin ditunggu aja kali nih teman-teman tungguin aja. Jadi tuh Apa? kita bakal tunggu nih program-program. Tunggu aja. Tunggu dan ikutin. Ini keren banget nih yang ini lomba akuntansi gitu Bang ya. Iya, Lomba akuntansi ya. nanti kan itu kalau kita juga tingkat internasional. Kita bakal ngincar ke Southeast ASEAN. Kita ngincar ASEAN doang. Bahasa Inggris gue. Jangan lupa daftar ya guys. ASEAN kita mungkin bakal undang mencoba paling di Malaysia, Malaysia. Oh, Lima lagi, Filipina, Thailand, Inggris. Kita ngincar ke situ buat internasional. Paling nanti ada lagi di bulan apa sih Pak? Juni. apa itu? Ada Cirais. Iya. Cirais. Itu Jadi kayak sebutan apa itu? jadi itu Cirais itu lebih ke kunjungan ke perusahaan atau ke ke ini instansi pemerintah buat kayak gimana kita kan sebelumnya kan udah dapat Mosbia tuh ya gimana kita dapat hard skillnya terus di ART kita dapat seminar gimana dunia berjalan dunia ekonomi atau dunia pajakan akuntansi berjalan Baru terakhir ini kunjungan dirinya langsung dia turun ya. kita tuh langsung kayak ternyata apa namanya gedung-gedung kayak gini loh kerjanya kayak gini loh di situ benar-benar kita tahu nyatanya itu kayak gimana Lengkap berarti jadi ya. lengkap jadi semua mahasiswa asik lanjut semua mahasiswa yang ada di Wampa terus FEB Wampa itu ikutlah sama apa namanya Bidang ilmuwan ini. sama kegiatan keilmuan kita nih jadi di situ kita benar ngelengkapin semua tuh dari knowledge-nya dari hard skill dan soft skill-nya kita juga
gimana kerja nyatanya, kayak gimana gitu. Itu bisa lihat tuh di situ tuh. Dan sampai ketinggalan nih. Gak ketinggalan, ikut Makanya makanya. program-program yang kita jalanin juga berkelanjutan. Iya. Nggak stop cuma sampai di pelatihan Itu doang. enggak ada. Gitu. Kira ada lagi. Itu kan abis kalau misalnya abis itu salah saya tuh bakal seingat saya tuh bakal ada pengenalan magang. Jadi kita tahu visual gimana, kita bakal nyalurin magang ke perusahaan-perusahaan yang di dalam kita. Jadi buat sekarang magang ya nggak usah pusing-pusing gitu kan ya Pak ya. Benar. Nggak usah pusing-pusing nyari magang nanti kita Ada program apa gimana itu? itu bentuk tindak lanjut kita sih sebenarnya. Tindak lanjut buat program teman kita. Jadi ke situ magang. Jadi semuanya kayak buat personality mereka udah terjamin. Habis itu kita salurin deh. Itu Lengkap itu semua berarti. lengkap banget kita selalu. Terus menurutku satu program apa yang berdampak banget buat mahasiswa ini? Kalau satu program doang ya. Mulai dari tadi ada program-program bidang satu tadi kan ya, apa sih namanya, organisasi dan kaderisasi. Baru bidang kedua bidang keilmuan. Ya. Dan kedua bidang ini kan banyak program-programnya nih. Apa yang paling berdampak buat di mahasiswa? Kalau yang buat berdampak banget itu kayak kalau misalnya satu doang nggak kayak kurang gitu nggak sih? Karena kita fokusnya ke mana tiga itu dan saling berkesinambungan. Jadi menurut saya pribadi itu sudah mulai ketiga-tiganya karena di situ yang pertama tadi saya udah jelas juga kan. Yang pertama kita dapat hard skill gimana kita di Excel, terus kita keilmuannya, terus kalau kita IoT kita tahu dunia kayak gimana. Terus ketiga kita di CIS kita tahu secara visual kerjanya kayak gimana. Itu kita tinggal magang. Jadi itu benar-benar saling berkaitan tuh di situ. Tapi kalau misalnya disuruh pilih, itu gimana? Kalau gue pasti yang pertama Mospia. Mospia. Iya. Karena jangkanya itu panjang ya. Betul. Soalnya apa ya? Kita nggak usah ini ya. Kita semua tahu gitu di dunia kerja pasti yang dipakai Microsoft. Betul banget tuh. Udah itu doang pasti yang dipakai Microsoft. Karena emang lebih ke zaman canggih kali ya, elektronik Iya, kita ya. benar. Sama kerja mau apapun itu selalu elektronik. Harus adaptif ya. Adaptif. Oh iya masuk adaptif. Kalau menurut pribadi saya, kalau di sini berdampak banget tuh mungkin di accounting atau time ARP itu ya. Iya, itu menurut saya itu berdampak banget gimana kita meningkatkan Prestasi. Gimana? meningkatkan orang tahu bahwasanya di UMK tuh akuntansi itu ada tahu gitu, akuntansi itu sebagus ini tahu kayak gitu. Berdampak ke eksternalnya ada, sebut berdampak ke eksternal kita tahu ada seminar juga kan. Di seminar itu nanti kita dapat keilmuan lagi tuh. Nah itu menurut saya pribadi cukup berdampak banget. Tapi tetap aja bagi saya tiga-tiganya berdampak. Itu dia. Soalnya tadi juga bisa masuk tuh branding UMK kan. Iya juga. Apalagi ada lomba di SMA-nya kan. Nah itu. Jadi keilmuan ini menonjol banget ya internal dan eksternal ya. Iya. Perlu banget ini ya. Jujur semua. Ikutin aja semuanya. Asik. Nah, jadi dari dua bidang ini nih, yang apa ya, paling menonjol kan tadi keilmuan ya. Apa ada bidang lainnya pun nggak ya? Oh, pasti. Oh, jadi ada lagi. lagi. Satu lagi. Jadi ternyata ada 3 bidang. Iya. Tiga bidang. Ini sekarang podcast yang dari siapa nih? Oh, ini bidang ketiga yang bidang ketiga. Oh, Kita tahu baru. jadi ini kalau aku tangan coy yang thank you banget udah diundang. Makasih ya bidang 3. Jadi ini adalah termasuk program dari bidang ketiga. Iya. Bidang-tiga kita itu ada namanya Kominfo. Asik. Apa singkatannya Pak? Apa sih? Bidang komunikasi dan informasi. Itu dia. Informasi. Berarti udah jelas banget ya. Iya. Dia lebih ke menyebar informasi. Iya. Betul, karena semua bidang yang ada di itu pasti berdampak buat mahasiswa. Betul. Kalau misalkan kita juga itu namanya apa namanya nih? Pak, namanya Pak? Ruang bicara. Bicara ngomong dong. Aduh, kasih tau dong. Ruang bicara. Namanya ruang bicara. Itu kan kita di sini podcast. Yang pertama kan ini podcast pertama kita karena
Bukan ada yang akuntansi itu sendiri buat pembukaan kan ya apa sekalian itu dia. Sama apa namanya? Nanti kita ke depannya bakal ngebahas tentang perekonomian juga. Terus kita apa perekonomian, terus organisasi kayak gimana itu bakal kita bahas juga di podcast. Terus buat aduh Pak Kabita begini. Coba ini sedang ini apa? Apa itu dia itu? Kameramen emang begitu udah ya emang seperti itu emang jelas kameramen. Lanjut Pak. Terus kita juga ada namanya video pembelajaran juga di situ. Video pembelajaran, jadi kita ngebikin video pembelajaran yang memang ditujukan untuk para akademiknya, para mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tuh kalau misal bingung nih sama matkul-matkul di matkul atau materi yang ada di Kampus ya. yang ada di mata kuliah. Nah itu dia. Itu di situ nanti bisa nih lihat dari video pembelajaran yang ada dari bidang kominfo ini gitu. Jadi benar-benar tiga bidang kita ini berdampak untuk seluruh mahasiswa yang ada. Jadi kalau misalnya nggak diikutin tuh, aduh, Gimana ya? sayang, sayang. Kayaknya dampaknya tuh besar gitu ya. Itu dia. Mulai dari apa ya? Cara berpikir kita pun cara apalah gitu lah ya. Banyak lah ya dampaknya. Ya, dampak buat dari Maya sendiri kan lebih ke gimana? Kalau misalnya kalian ada masuk gimana ya? Lebih ke meningkatkan lah cara kalian untuk berpikir kritis, untuk membuat inovasi dan Jelas ya inovasi ya. Ya karena visi kita kan juga ngebawa inovasi juga kan buat K5 akuntansi periode sekarang. Jadi benar-benar apa namanya output itu bakal kelihatan nanti setelah kalian ikut HIMA ataupun kalian mengikuti kegiatan HIMA gitu. Makanya Jailah. nggak ada nyesel apa ya? nggak Ada ruginya ya. Iya, jangan ragu. Pasti lah. jangan ragu, Iya, jangan ragu. jangan bimbang, jangan ragu, asik. Jadi di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa? Ketua dan wakil ketua. Menurut lu berdua, apa yang akan hilang jika kampus itu tanpa himpunan mahasiswa? Lebih ke ini aja yang buat saya ya, yang hilang tuh gaya apa keseruan dalam kalau misalnya tanpa lembaga aja gitu. Iya benar sih. Itu lembaga tuh ada untuk menghidupi dunia kuliah. Iya, suasana kampus. Iya masuk. Jadi kalau misalnya dari himpunan mahasiswa atau lembaga-lembaga yang ada di FEB ini, Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau misalnya ada itu lumayan mati lah, lumayan kayak aku. Emang benar kuliah kayak gini? Pasti ngerasa kayak ada yang kurang gitu kan? Gini doang. Iya, makanya dengan adanya anak-anak organisasi ini, dengan adanya Mahasiswa aktif lah ya. lembaga-lembaga ini, lembaga-lembaga ini itu benar-benar bisa menghidupi dunia perkuliahan gitu. Dan dampaknya juga kalau misalnya itu dampak kita juga banyak kan. Kalau misalnya dihilangin, terus kita kayak apa lagi gitu yang adain kayak gitu. Jadi gila nggak ada apa ya, nggak adanya lembaga tuh bener-bener gimana di kampus ini. Iya, kayak sunyi gitu. Saya pribadi kayak gitu ya. Terus ada pertanyaan yang masih menyangkut dengan kelembagaan ini ya. Pesan singkat untuk mahasiswa yang masih ragu aktif di himpunan. Jadi kan apa ya? Tadi kan kita bahas nih bagaimana semisalkan tidak ada lembaga ya di kampus ini ya. Itu udah jelas ya. Gimana sih rasa iko gini doang sih kampus ya. Nah, ada nggak itu pesan buat mahasiswa yang masih ragu untuk ikut hima gitu? Kalau misalnya masih ragu, ini kayak mas-mas fotografer saya punya pesan banyak ini buat Buat sekalian. ragu ya. Iya. Buat aktif. Iya. Yang pertama, kalau dari mengikuti organisasi itu sendiri, menurut gue sendiri ya, siapa tahu lu dapet itu yang bakal lu dapet itu pertama ada wawasan. Jujur. Karena lu gak ya sih kalau kuliah di kelas doang, dapat Iya. pembelajaran dari materi doang gitu. Iya. Soalnya pasti ngerasa kurang gitu, cuma dapat materi dalam kelas. Saja ya. Sementara masih banyak yang harus lu tahu di luar sana gitu. Jadi kita harus haus ya akan ilmu ya. Betul, benar banget itu. Habis itu juga dari wawasan sendiri, lu bakal dapat pengembangan soft skill. Iya. Benar, pengembangan soft skill dari
tadi dari program-program yang ada di Hima itu sendiri atau dari itu sendiri belajar sama orang-orang di Luar ya. lingkungan itu gitu. Jadi kita ikut himpunan tuh nggak hanya belajar di kelas ya, jadi di luar kelas pun juga ada pembelajaran. Iya. Paling kalau misalnya nih dari gue nih ya, buat teman-teman yang masih ragu, eh tadi waktu bilang kan kalau masuk Hima kan nggak akan rugi sama sekali. Itu benar nggak akan ada rugi sama sekali karena ketika kalian masuk Hima itu nanti kalian bakal meningkat lah dari cara pikir kalian gimana, terus dari public speaking kalian itu benar-benar bisa naik di situ. Jadi kalau misalnya masih pada ragu jangan ragu, jangan ragu dan bimbang, ayo masuk Hima. Iya. Soalnya Hima juga kan kayak yang tadi jauh kita bilang ya, Hima itu kan ruang buat belajar gitu. Iya. Ruang mandiri itu ruang buat belajar, buat pengembangan diri, buat mahasiswa. Kalau dari pribadi kan nih gue pesan lagi deh buat teman-teman sekalian. Pesan. Masuk organisasi itu untuk investasi dari level ke atas. Jadi kalau misalnya apa kalau misalnya masuk Hima tuh benar-benar bisa bikin itu kok, bisa bikin lo pintar gitu. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman sekalian ya jangan pada kecoh gitu sama jangan Maksudnya apa tuh ya? Gimana sih? Coba. sebenarnya organisasi kita tuh nggak yang kayak gitu. Organisasi kita tuh benar-benar sopan gitu kan. Iya. Organisasi kita nggak yang gimana, nggak yang ada senioritas dan sebagainya. Kita benar-benar bikin bahwasannya organisasi kita tuh asik, organisasi kita itu tempat belajar, organisasi kita itu fokus gimana kita berdampak untuk mahasiswa gitu. Jadi ini kita dari fun banget ketemu kita aneh. Jelas kan? Gila itu mana jelas ini doang ini biasa. Wow. Enggak Ini baru tahu itu ya. Gitu ya berarti ya. Jadi nggak berbeda lah ya. Beda pasti. ya, maksudnya lebih ke pandangan hal-hal terhadap organisasi itu gak yang segitunya. Jadi iya kalau misal jadi buat teman-teman kalian jangan melihat organisasi dari luar aja, coba kalian coba masuk ke dalamnya. Mungkin memang di luar sana banyak informasi terkait organisasi itu ribet. jadi itu baru katanya ya. Nah, Kita belum lihat ke dalamnya. iya kalau misal kita tuh himpunan mahasiswa kita tuh benar-benar gak mau tuh ada namanya gitu. Kita benar-benar ngejalanin sepan mungkin, seasik mungkin, tapi tetap fokus pada tujuannya ya. Itu ya. Oke, maksud saya gitu. Terus Asik. selanjutnya ada pertanyaan. Dua lagi. Masuk nggak? Aduh, Masih lah ya. kita sampai seribu juga kuat nih. Oke. Udah buat ini. Oke. Pertanyaan adalah harapan lu berdua untuk Hima ke depannya ya. Untuk Hima ke depannya agar tetap eksis dan sangat berpengaruh di zaman sekarang. Jadi satu-satu apa gimana nih? Coba dari wakil kali ya. Dari tuan wakil. Harapan buat Hima sekarang Iya. Mungkin buat tahun depan juga. buat sekarang dan depannya. Oke. Yang pertama harapan buat Hima itu sendiri. Yang pertama itu semoga Hima tetap berdampak gitu. Jangan keluar dari apa namanya? Dari arah geraknya itu, dari arah gerak Hima itu sendiri. Karena kan kita bergerak di ilmuwan dan profesian tingkat kurang suji gitu. Nah, itu harapan yang gue pertama itu kita berdampak sama responsif ke mahasiswa umum, mahasiswa yang ada di FEB, terutama di FEB ya. Karena emang kita berlokasi di sini ya. Betul. Seperti dia. Iya. Ada sih, ada enggak. Jauh banget tugasnya. Iya enggak. Nah, responsifnya itu yang gue maksud juga lebih dari responsif itu di mana mahasiswa itu memberikan aspirasi ke kita gitu. Nah, kita melayani aspirasi dari mahasiswa tersebut, sama yang tadi sih kalau dari gue konsisten gitu. Konsisten dalam menjalankan urusan, konsisten dalam menjalankan program kerja gitu. Kalau misalkan dari
Bapak Ketua ini coba. Sebenarnya nggak banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi Dari awal. wabarakatuh. Pesan saya sih ya, atau harapan saya buat himpunan mahasiswa akuntansi sekarang dan kedepannya terfokus terhadap himpunan mahasiswa itu sebagai pelayan mahasiswa. Yang pertama, yang kedua tetap merefleksikan segala bentuk program kerjanya terhadap kebutuhan mahasiswa yang ada. Terus yang terakhir, harapan saya tetap menjadikan himpunan mahasiswa akuntansi sebagai keluarga. Keluarga ya. Keluarga. Oke, terakhir nih sebelum penutupan mungkin Ya, ya. tadi terakhir mulu udah. Kita dua terakhir nih, terakhir dan paling akhir nih sebelum kita menutup podcast hari ini ya, acara hari ini ya. Asik. Satu kata untuk menggambarkan Hima di periode kepengurusan sekarang. Gimana tuh? Satu kata, dua kata deh. Request please, request. Dua kata. Dua kata ya. Ini oke, dua kata. Apa tuh? Aduh, kalau misalnya Gambaran kepengurusan sekarang ini seperti apa? gambar pusat sekarang, Iya. tuh banyak sih kata-katanya. Serah dah. Oke, maksimal 3 kata. Tiga. Kata-kata Enggak ada yang kata. Satu kata. satu kata. Ya udah. Ya, satu kata yang untuk menggambarkan himpunan tadi sekarang itu adalah asik. Asik. Oke. Apa ada lagi? Ada lagi kan dua kata. Dua kata. Berarti 2 kata. Iya, iya. Tambah. Sama. Berproses. Itu dia. Berproses sih. Proses. Wah, berat ini ya. Berproses ya. Iya, karena kan hidup itu kan bagian dari proses kita. Masuk organisasi itu kan bagian dari proses kita menjadi hidup untuk berkembang. Jadi kayak kita menggambarkan himpunan mahasiswa akuntansi itu proses. Menurut itu sepasang kata yang baik itu. Asik proses. Apa Makanya itu? Jadi tuh kita tuh di dalam proses itu nggak hanya capek dapat capeknya dapat apanya, dan ada asiknya. Nah, itu dia. Kita bikin proses petani ya sampai 20 tahun lagi. Asik dan proses, kita ingat-ingat selalu terus itu ya. Iya. Ikut Hima, bukan ikut Hima ya, gambaran Hima sekarang ya. Mungkin gambaran Hima ke depan juga makin banyak gitu ya, yang lebih baik, lebih positif ya. Harus baik. Oke. Mungkin di acara ini cukup kali Bang ya. Capek nggak sih? Cukup nih. Cukup. Ya, Wah, udah. waktu udah habis nih. Aduh, capek. Gelap. Sebenarnya masih banyak yang pengen Masih lanjut, gue. Iya, banyak yang ingin Kita harus gaya kali ya. bahas-bahasan tentang mahasiswa sekarang ya, organisasi ya. Banyak kita baru kita sebenarnya. Cuman Waktu aja ya. kata-kata mas Osnya HP-nya nggak kuat ya. Aduh, belum beli. Saya lama. Belum beli, aduh ya. Ya udah, kira mungkin ini ada di ujung acara mungkin ya. Sebelumnya minta maaf apabila dari saya ada kata-kata yang maaf, ada penyampaian. Ya, sorry juga ya kalau ada Iya, kata yang kurang berkenan gitu. Kalau misalnya ada yang tersinggung ataupun gimana pun itu mohon maaf banget karena manusia itu tepat selalu ada dosa karena kita bukan nabi boy. Bukan Nabi Boy. Oke. Tunggu nanti di video selanjutnya kita bahas apa. Oke. Sebelumnya gua mau sama Rusdi dan narasumber kita. Waktu amatnya asik. Muhammad Nofal lagi. Asik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.